Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini boleh berjumpa kembali dalam program Renungan Harian GKP Ohani Perdana Kusuma. Sebelum kita memulai kegiatan kita, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyediakan waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh menikmati bangun pagi dengan penuh sukacita. Kami siap memulai kegiatan kami ya Tuhan. Namun sebelumnya kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah Kudus, bimbing kami, berikan kami pengertian dan pemahaman serta kemampuan untuk melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Markus pasal 8 ayatnya yang ke-25. Lalu Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Tema renungan bagi kita saat ini adalah pemulihan yang sempurna. Saudara-saudara, kalau kita melihat konteks dari Markus pasal 8 ayat 22-26 mengulas tentang kisah di mana Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Yesus membawa orang buta itu keluar kampung, meletakkan tangannya di atas mata orang itu dan bertanya apakah ia sudah dapat melihat sesuatu. Awalnya orang itu hanya dapat melihat samar-samar Bapak Ibu. Dia hanya melihat pohon-pohon yang bergerak. Namun ketika Yesus meletakkan tangannya untuk kedua kalinya, orang itu pun sembuh total dan dapat melihat dengan jelas. Ya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kita melihat bahwa pada umumnya Yesus melakukan mukjizat secara instan, sekali jadi. Namun kali ini berbeda. Yesus memilih untuk menyembuhkan pria buta ini secara bertahap. Ayat ini memberikan kita sebuah pengertian yang mendalam bahwa Tuhan tidak hanya ingin menyembuhkan kita, tetapi Ia Allah yang mau menyempurnakan kita. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita semua mungkin pernah berada dalam posisi seperti pria buta ini, di mana kita merasakan pemulihan Tuhan, tapi belum sepenuhnya. Terkadang kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan Ia menjawab doa kita, namun jawabannya belum sepenuhnya seperti apa yang kita harapkan. Tapi ingat, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan pria ini dengan penglihatan yang kabur. Ia menyentuh yang lain, memberi sentuhan yang kedua yang pada akhirnya memulihkan penglihatannya dengan sempurna. Alkitab mencatat bahwa pria itu melihat dengan jelas. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita sebagai umat Tuhan bahwa Tuhan ingin kita mengalami pemulihan yang penuh dan sempurna, bukan setengah-setengah atau hanya sebagian. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang menjadi aplikasi bagi kita melalui renungan pagi. Yang pertama, percaya pada penyempurnaan Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup ini kita merasa baru setengah sembuh, setengah berhasil, atau setengah jalan kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sedang membawa kita menuju penyempurnaan. Seperti Yesus menyentuh pria ini untuk kedua kali, Tuhan juga ingin terus bekerja sampai kita mencapai pemulihan secara penuh dan sempurna. Hal yang kedua, tetap bersabar dalam proses pertemuan. Pertemuan Tuhan membutuhkan waktu Bapak Ibu, membutuhkan kesabaran. Jangan cepat putus asa jika kita belum merasakan perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Teruslah berpegang pada janji Tuhan dan percayalah bahwa Ia sedang bekerja untuk menyempurnakan hidup saudara dan saya. Dan yang terakhir, yang ketiga, mari kita membangun terus hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan berhenti mencari Tuhan,
atau merasa puas dengan keadaan yang setengah baik, mari kita datang kepada Dia, serahkan seluruh hidup kita sepenuhnya kepadanya, merenungkan firman Allah setiap saat dan tentu memohon penyertaan dan pertolongannya. Ketika kita terus mendekat kepada Tuhan, Ia akan memulihkan kita dengan cara dan waktu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan pagi ini. Mengingatkan kami untuk tetap percaya kepada Tuhan akan pemulihan Tuhan, bahwa Engkau memulihkan kami secara penuh dan secara sempurna, sebagaimana Engkau memulihkan seorang buta yang kami boleh baca dalam kisah teman Tuhan hari. Berdoa terus setiap kami, seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus menyertai kami dalam melakukan aktivitas hari ini. Bahkan sebagian dari kami yang mungkin mengalami berbagai kesulitan, pergumulan, sakit penyakit, kelemahan atau apapun, ya Tuhan, kami berdoa untuk Tuhan Yesus yang menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan jawaban dan jalan keluar dalam setiap pergumulan dan persoalan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.